Gimana? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang semua. Kita lanjut untuk presentasi individu abstrak sesi ke-6. Di sini sudah ada Nazif akan mempresentasikan terkait pengembangan bioplastik berbasis limbah kulit buah sebagai kemasan makanan. Oke, Nazif, silakan. Baik, Pak. Selamat siang Bapak dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Nazif Niklin Abdurrahman. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai pengembangan bioplastik berbasis limbah kulit buah sebagai kemasan makanan. Oke, kita mulai aja. Kita mulai dari latar belakang. Indonesia menghadapi krisis jutaan ton sampah plastik kemasan yang butuh ratusan tahun untuk terurai. Bersamaan dengan melimpahnya limbah kulit buah yang terbuang sia-sia, sebagai solusi, limbah kulit pisang dan jeruk dapat disulap menjadi kemasan bioplastik makanan. Secara sains, kulit pisang mengandung pati tinggi yang berfungsi sebagai polimer alami, pembentuk matriks lembaran plastik, sementara kulit jeruk kaya akan pektin yang bertindak sebagai pengikat untuk memperkuat strukturnya. Inovasi ini efektif mengubah sampah organik menjadi kemasan alternatif yang kuat, aman, dan 100% dapat terurai oleh alam, sekaligus membantu menekan krisis sampah plastik. Tujuannya, kemasan plastik limbah jeruk dan pisang ini, satu, mengurangi sampah plastik, menciptakan alternatif kemasan makanan yang ramah lingkungan untuk menekan penggunaan plastik sintetis. Yang kedua, pemanfaatan limbah. Mengolah limbah kulit pisang dan kulit jeruk menjadi produk inovatif yang memiliki nilai guna dan nilai ekonomi. Dan yang terakhir, keamanan pangan, di mana menghasilkan kemasan plastik yang aman bagi kesehatan manusia dan tidak mencemari ekosistem saat dibuang. Kenapa pisang dan jeruk? Jadi kita menggabungkan kedua buah ini, yaitu pisang dan jeruk, karena pati pati dari pisang memberikan bentuk dan sementara untuk jeruk memberikan kekuatan dan fleksibilitas. Gabungan ini menciptakan plastik yang fungsional, namun tetap 100% bisa dimakan oleh mikroba tanah saat dibuang. Dan untuk metodenya, pertama kita melakukan pembersihan limbah atau preparasi. Jadi pertama dicuci bersih dulu limbah kulit pisang dan jeruknya, terus dipotong kecil-kecil, kemudian uh, kita menghaluskan si kulit limbah tadi menggunakan blender yang kemudian nanti disaring. Lalu kita masuk ke tahap pencampuran bahan-bahan kimia, yaitu di mana kita menambahkan uh, asam cuka dan gliserol. Kemudian kita panaskan yang nantinya akan terjadi proses gelatinisasi. Dipanasin sambil diaduk hingga nantinya menjadi gel kental. Nah, setelah menjadi gel kental, kita tuangkan pada cetakan plastik yang ingin kita bikin. Karena di sini saya ingin membuatnya kemasan makanan, kayak plastik clip gitu. Saya nantinya tuangkan di cetakan plastik itu. Nah, sudah dituangkan, lalu kita masuk ke tahap pengeringan. Nah, di sini kita menggunakan oven dengan suhu 50-60 derajat selama beberapa jam. Nah, kemudian kita taruh di ruang berventilasi selama 1-2 hari. Kita letakkan di tempat aman supaya ntar bisa ada air yang menguap. Nah, habis itu jadilah si plastik kemasan ini. Kita lanjut untuk prinsip sainsnya. Di sini ada hidrolisis parsial ikatan glikosidik, atau juga peran dari asam asetat CH3COH, di mana kulit pisang mengandung amilopektin, yaitu pati dengan struktur rantai yang sangat bercabang. Nah, cabang-cabang ini membuat plastik menjadi rapuh dan tidak beraturan. Nah, di sinilah proses si asam cuka ini bekerja. Jadi, penambahan cuka asam asetat murni atau CH3COH mendonasikan ion hidrogen atau H+, dan ion ini menyerang dan memutus ikatan glikosidik pada titik percabangan amilopektin. Yang hasilnya amilopektin yang bercabang terurai menjadi amilosa, yaitu rantai polimer lurus. Dan rantai lurus ini jauh lebih mudah disusun menjadi lembaran film yang rapi dan kuat. Kemudian di sini juga ada pembentukan jaringan ikatan hidrogen
atau pas ketika fase pengeringan tadi setelah dikeluarkan dari oven. Nah, ini adalah tahap akhir di mana wujud cair berubah menjadi padat. Prosesnya, jadi saat dicetak dan dikeringkan, molekul pelarut atau air H2O akan menguap. Nah, hilangnya air ini memaksa rantai amilosa dari kulit pisang dan rantai pektin dari kulit jeruk untuk saling mendekat. Karena keduanya kaya akan gugus hidroksil atau amin, mereka secara masif membentuk jaringan ikatan hidrogen antar molekul yang sangat ekstensif. Hasilnya, jaringan ikatan tiga dimensi ini mengunci struktur molekul menjadi satu kesatuan padat yang kita kenal sebagai lembaran bioplastik. Pektin di sini bertindak sebagai jembatan. Jadi kayak jembatan silang yang menguatkan interaksi antar rantai pati. Nah, untuk outputnya, terciptanya lembaran bioplastik yang lentur dan kuat. Percobaan ini berhasil mengubah limbah organik cair menjadi lembaran plastik padat yang fleksibel dan tidak mudah patah. Berhasil ini dipicu oleh asam asetat, C3COH tadi, yang memutus rantai pati yang bercabang menjadi lurus, serta gliserol yang menyusup ke dalam molekul untuk memberikan ruang gerak dan elastisitas. Kemudian menghasilkan kemasan dengan sifat antimikroba alami. Yang kita tahu, jadi si jeruk tadi itu dia mempunyai uh, bentar, mempunyai pelindung aktif makanan. Jadi dia itu ada kandungan senyawa D-limonene dan minyak atsiri yang terbukti efektif merusak membran sel bakteri dan menghambat pertumbuhan mikroba pembusuk. Dan yang terakhir, produksi material yang sepenuhnya ramah lingkungan atau biodegradable. Karena terbuat murni dari bahan organik, material ini sepenuhnya dapat terurai secara alami. Jadi saat dibuang ke tanah, mikroorganisme seperti bakteri dan jamur akan memecah ikatan molekulnya dan menguraikannya kembali menjadi air, karbon dioksida, serta kompos yang menyuburkan tanah. Nah, di sini keterbatasan produknya, pertama, sensitivitas tinggi terhadap air. Karena pati dan pektin secara alami sangat mudah mengikat air, bioplastik ini rentan menyerap kelembapan udara. Jadi jika digunakan untuk mengemas produk cair atau disimpan di tempat basah, plastik ini malah bisa lunak, kehilangan kekuatan, atau juga bahkan hancur sebelum waktunya. Terus yang kedua, konsistensi kualitas bahan baku yang bervariasi. Karena kan ini menggunakan limbah organik yang kandungan pati pada kulit pisang dan pektin pada kulit jeruk nggak selalu sama. Jadi sangat bergantung pada jenis dan tingkat kematangan buah. Hal ini membuat proses standarisasi kualitas plastik untuk produksi skala besar menjadi tantangan tersendiri. Dan yang terakhir, daya tahan mekanik dan thermal terbatas. Meskipun lentur dan cukup kuat untuk kemasan ringan, bioplastik ini belum mampu menahan beban tarik yang sangat berat atau paparan suhu panas yang tinggi jika dibandingkan dengan plastik sintetis kayak PET atau HDPE. Untuk pengembangan ke depannya, uh, jadi kan kalau di bioplastik generasi sebelumnya kan kayak uh, yang menggunakan pati singkong atau jagung, dia itu memiliki kelemahan karena menggunakan bahan pangan utama yang berpotensi mengganggu ketahanan pangan manusia. Pengembangan produk bergeser memanfaatkan limbah murni atau kulit buah yang tidak bernilai, menjadikannya solusi sirkular yang jauh lebih murah dan 100% bebas dari konflik pangan. Evolusi menjadi active packaging. Plastik pati konvensional pada dasarnya hanyalah pembungkus pasif yang melindungi dari debu. Produk Produk ini menawarkan pengembangan ke arah kemasan aktif karena mengintegrasikan sifat bawaan kulit jeruk tadi, yaitu adanya D-limonen. Kedepannya, bioplastik tidak hanya sekedar membungkus sapi, bisa juga membunuh bakteri dan memperpanjang masa simpan makanan. Dan yang terakhir, pembuatan bioplastik pendahulu umumnya hanya mengandalkan satu jenis polimer tunggal. Uh, jadi kayak amilos. Inovasi ini menggabungkan dua kekuatan molekul sekaligus, struktur utama dari pati pisang dan agen pengikat silang dari pektin jeruk. Sinergi dua makromolekul alami ini membuka jalan untuk menghasilkan film plastik dengan tingkat kelenturan dan kerapatan pori yang jauh lebih baik daripada plastik pati murni. Hanya untuk referensinya, mungkin cukup sekian. Apakah ada yang mau bertanya? Baik, terima kasih Nazif. Penjelasannya cukup baik yang terakhir-terakhir, tapi yang awal-awal perlu ada pembaikan ya. Ada pertanyaan tidak? Oke, Pak. Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, saya ya. Judulnya tolong spesifik ya. Judulnya, Pak. Ini ya, Terima Pak. kasih tuh terima kasihnya nggak disambung ya. Oh, iya, Pak.
Ya, ini judulnya buah aja apa gitu ya. Terus kemasan makanannya kemasan makanan apa? Kan kamu Eh, buat kemasan makanannya dalam wadah pengganti styrofoam ya. jadi kayak plastik clip gitu Pak. Kayak antaranya bisa kayak naruh kacang atau naruh buah-buahan gitu. Ini Pak. Iya, jadi kemasan apa? Mungkin kemasan untuk makanan apa gitu ya. Jadi nggak Oh, lebih spesifik lagi mungkin apa ya? lebih bagus begitu karena kalau Hmm. kemasan makanan terus 5 buah terus kamu ternyata ngomongin buah kulit pisang dan itu limbah kan? Limbah Iya kulit Pak. pisang Betul. dan kulit jeruk itu tolong jadi baru terbuka diomonginnya di latar belakang padahal di judulnya nggak ada. Orang masih mengawang-awang kan. Ini Oh iya Pak. apa makanannya, makanan Ini apa. apa ya? Nah, jadi latar belakangnya itu baiknya komen saya itu jangan apa langsung spesifik aja, langsung ke limbah kulit Oh, pisang dan kulit jeruk sama makanan apa yang butuh baik Pak. kemasan yang Baik. kamu inginkan, ya. Jadi kanan kiri itu nggak penting itu gambar itu, ya. Oke Pak. Mungkin nanti saya revisi. Sama pektin. Kemarin saya sudah berikan cara download Chem Sketch ya untuk Jam sketch. ada Untuk di gimana Pak? ada di apa namanya ada di YouTube di WA waktu itu saya kasih. Jadi kalau kalian buat guru gambar struktur pakai itu aja ya. Ada caranya saya sudah Baik kirim Pak. tuh tuh. di Nanti saya taruh di EduNext deh biar males baca sih mahasiswa sekarang tuh. Lanjut. eh Next. Eh, Sama ini di tulisannya jangan terlalu banyak ya. Poin-poin oh aja. oh ya Poin-poin oke Pak. satu paragraf itu kamu omongin semua poin-poin aja. Terus yang ketiga tadi terkait adanya limbah kulit pisang dan kulit ini kan dia memberikan pati selulus apa yang banyak ya. Gugus hidroksida Iya. banyak kan. Bagus hidroksil. Oh, amin. Ya, ya pasti dia akan lebih larut air. Iya Pak. Itu termasuk tadi kekurangannya tadi itu Pak. Keterbatasan. Ya, Ada sama aja seperti keterbatasan. yang biasa Hmm. orang lakukan ya. Cuman mengeras, terus habis itu rusak. Ya. Nah, cuman yang masalah yang tadi kamu bilang ada sebagai antimikroba yang mana ya? Bukannya Itu Pak. nanti Jadi itu tuh dari jadi busuk juga kulit nanti jeruknya. itu. Apa yang menahan dia tidak membusuk? Hmm. Ada? Dari yang itu Pak yang delimonen tadi. Oke. Jadi kan itu tuh yang membuatnya lebih tahan dari pembusukan. Yang minyak atsir itu Bang. Limonen itu apa? Kandungan dalam kulit jeruknya Pak. Ya, dia minyak, lemak, karbohidrat, golongan apa? Kalau di aluminum itu termasuk golongan terpen. Kalau nggak salah saya pernah baca di Berarti senyawa organik jurnal. kan? Ya Pak, Senyawa betul. organik. Berarti dia bukan golongan karbohidrat, lemak, dan lain-lain kan? Betul Pak. Nah, dan dia punya ikatan rangkap nggak? Bentar. Ya maksudnya penghambat dia Punya. buat dia apa? Kan kalau senyawa beraromat, aromatik ya. Nah, dia Hmm, aromatik nggak? Nah, itu dia bisa menghilangkan bau. mungkin pas ketika fase pengovenan itu Pak. Jadi bisa menghilangkan bau dari kulit buah tadi. Ya, limonen ini ada aromatiknya nggak? Jadi kamu bisa kaji secara struktur ya, bukan saja pembuatan. Karena kelebihanmu itu belum ada. Nah, saya lagi menggali kelebihan yang kamu lakukan.
Kelebihanmu cuman pakai kulit pisang dan jeruk dikombinasi. Tapi makin banyak OH-nya kan makin banyak bakteri mau masuk, gampang membusuk. Kalau kemarin kan ada yang bioplastik pakai apa gitu, dia menahan rapuh kan. Iya Pak. Kalau Kalau kamu nggak salah pakai pati singkong kok kemarin. kalau kamu pakai apa? Karena ini sama-sama limbah dan ini punya sifat hidroksil yang banyak, tapi masih rapuh. Oh. Kalau untuk yang kemarin kayaknya berbeda Pak. Soalnya kalau kemarin kan dari pati jadi kayak bukan limbah organik. Nah kalau ini emang benar-benar dari kulit buah yang sudah dibuang gitu Pak. Yang limbah juga itu mah, emang kulit dimakan. Bukan yang presentasi sebelumnya, yang pembuatan plastik biodegradable. Oh iya, tapi kamu kan pakai dari limbah kan, Ya, kamu udah membuang. Nah ini juga tambahkan di slide bagaimana caranya mengambilnya, apa limbahnya dibuang, dikeringkan dulu kulitnya, atau untuk langsung dipakai kan pengambilan. nggak mungkin. Coba lihat gambar Enggak metodenya. Pak, langsung jadi kayak dibersihin dulu Hmm. pakai air, nah terus entarnya dipotong-potong Pak. Jadi bentuknya kulitnya dalam bentuk lembab ya. Bentuknya cair Pak, soalnya kan nantinya di blender kan, terus ada fase penyaringan. Nah, dari pati itu yang udah disaring itu baru dicampur sama eh, bahan tadi Pak yang ada cuka sama gliserol itu, sama setat. Nah, ada gliserol sama asam asetat. Nah, berarti membuat dia tahan pada pH tertentu ya. Ya, betul Pak. Kan awalnya kan si Nggak ada asam apa? asetat. Asam lemak kan. Iya Pak. Oke, prinsip sainsnya apa tadi? Ini, oh, bentar. Nah, Nah, itu juga diungkit ya, karena dia bisa menjaga pH, kemudian biar bakteri tidak masuk. Makanya tadi saya bilang ini Anda menggunakan dilomenti, limonen ini untuk mencegah bakteri masuk atau mencegah tidak berbau. Nah, bisa saja pH-nya kamu pertahankan karena bakteri itu pH-nya berapa? Bakteri bisa tumbuh tuh kan ada pH tertentu kan? iya Pak. Eh, oh, pH dari bakteri itu Iya. di 6 berapa ya? 6,5 kalau nggak salah. Nah, kalau kau tambahin asam asetat dengan Oh, gliserol sampai pH-nya kurang nggak dari situ? 7-an. 7 kalau nggak salah. Nah, itu bisa dari situ kontrol pH menyebabkan Oh iya, jumlah mungkin itu Pak. bakteri berkurang. Ya, nah tinggal Oke kamu Pak. masukin tuh pH-nya Ya. berapa, asam asetat yang kamu tambahin berapa. Nah, itu kan bagus. Jadi ada tambahan eh, prinsip sains. Nah, pH-nya berapa, masuk ke komposisi kan? Hmm. Ya, terus Masuk, Pak. tumbuhan bakteri. Jadi itu bisa jadi kelebihan dengan adanya penambahan gliserol asam asetat. Gliserol dia membuat dia jadi apa? Jadi kenyal, jadi pekat. Nah, asam asetat itu menjaga pH-nya biar nggak busuk. Mana asam asetatnya berapa konsentrasinya? Ya, Oke Pak. tambah Berarti ada tambahan di lebih bagus di pH-nya Pak ya. prinsip Nanti sains. revisi. Nah, terus pengaruh pemanasan juga perlu ya karena ya kalau kamu panasin putus dong biar nggak rapuh. Dan jangan sampai dia melebihi pH-nya apa pemanasannya itu pH berapa kan setimbangan bisa berpengaruh sama suhu kan asam Bisa Pak lemak ya. asam lemak. Nah kalau suhunya dipanaskan ya bisa bergeser nggak keseimbangannya. Iya Pak. Nah kalau dia delta H-nya eksoterm misalnya dia ke arah produk atau ke reaktan kalau temperaturnya dinaikkan. Ke arah ke arah produk ya Pak ya. Hah? Kalau eksoterm Dari termo apa? lingkungan Kalau eksoterm kan berarti panasnya di mana? Di produk di reaktan. di lingkungan kalau Pak ya produk ya. Kan produk reaktan. Reaktan produk. Panasnya Hmm. di reaktan atau di produk kalau eksoterm. Di produk Pak. Di produk kan. Jadi kalau Iya. suhunya saya panasin,
dia akan bergeser kemana? Oh iya, kereaktan berarti apa ya? Reaktan. Jadi Oh tetap iya, asam iya, iya. asetatnya tetap terbentuk kan? Mm-mm. Iya, Pak. Nah, itu fungsi pemanasan tuh di situ. Loh. Nah, Iya, kalau di Pak. endoterm berarti yang akan bergeser ke produk asam asetatnya nguap, terurai. Terurai, sorry, terurai dalam air. Iya, Pak, betul. Ya, itu, terima kasih. Belajar-belajar begitu karena fungsi-fungsi yang sederhana fundamental itu adalah yang mempengaruhi kenapa dia nggak kuat, nggak bisa tahan lama dan lain-lain. Oke, terima kasih Najib. Oke, terima kasih juga Bapak atas Memperbaiki ya. hmm, Ilmu nanti juga saya buat revisi kalian lagi. membuat bioplastik. Oke. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Masih lanjutnya, Irna, dah, Ya, Pak. makan. Iya, Pak. Benar. Terlihat ya, Pak? Antum. Mau biobriket, Iya, dah. Pak. Ya, Ya, jadi saya mulai aja, Pak. dah. Sebelumnya, eh, selamat siang, Pak Yudis dan teman-teman semua. Perkenalkan, saya Iran India Kirana Nurdiani. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai rekayasa biobriket dari limbah blotong dan nantinya akan bergeometri donat. Eh, Latar belakangnya yaitu peningkatan kapasitas produksi gula akan berdampak pada peningkatan jumlah limbah industri yang lumayan signifikan, yaitu mencakup ampas tebu, tetes tebu, limbah cair, dan terutama blotong atau filter cake. Di sini blotong itu yang kalau dia menumpuk, dia bakal menyebabkan bau busuk yang menyengat dan itu dapat mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar. Apalagi kalau misalkan kondisi tumbukannya itu basah, terutama pada musim hujan, dan itu akan memperparah pencemaran bau karena proses pembusukan alami yang terus berlangsung. Karenanya limbah blotong ini perlu diolah, salah satunya itu bisa menjadi bioberikat. Nah, kenapa kenapa biobriket? Karena di blotong itu sendiri itu dia punya serat dan juga gula yang cukup tinggi, sehingga dia punya sebagai sumber karbon nih mempunyai nilai kalor yang tinggi. Namun adanya kandungan sulfur organik atau H2S itu jika dibakar atau terurai itu dia bakal menimbulkan polusi polusi bau. Jadi baunya busuk gitu. Nah, terus di sini saya juga menambahkan cangkang telur sebagai komposisi dari si biobriketnya karena dia kaya akan kalsium karbonat yang nantinya bakal menjadi agen desulfurisasi sehingga nanti ketika dua komponen ini digabungkan menjadi biobriket, biobriketnya itu nggak akan menimbulkan bau yang kayak bau banget kayak pas gotong dibakar. Jadinya lebih ramah bau juga. Terus si cangkang telur ini juga dia menyebabkan si si don biobriketnya ini itu tuh tidak mudah pecah atau lebih kokoh gitu. Tujuan rekayasanya ini itu yang pertama untuk merekayasa komposisi biobriket dari limbah blotong dan cangkang telur. Yang kedua meningkatkan nilai kalor dari si biobriketnya. Yang ketiga merekayasa bentuk geometrinya untuk meningkatkan efek ini. Saya mengusulkan formulasi yaitu abu blotongnya 80% dan bubuk cangkang telurnya 20%. Lalu di mix jadi campuran kering gitu. Untuk perekatnya itu kita pakai tepung tapioka. Nah, tapi komposisi tepung tapiokanya ini 10-15% dari si berat keringnya ini. Lalu dia dicampurkan dengan air dengan rasio 1:10. Kemudian di itu digelatinisasi. Dan jadilah nanti produknya ini. Kita masuk ke persiapan bahan dulu. Yang pertama ini persiapan bahan baku utama yaitu gotong. Gotongnya itu
dipilah dulu sampah-sampahnya atau kontaminannya biar dia tuh murni blotong aja supaya nanti si biobriketnya itu punya eh, panas atau kalor yang stabil. Kemudian blotongnya itu dikeringkan lalu disangrai untuk mendegradasi senyawa volatil yang menyebabkan bau si blotongnya. Kemudian dihaluskan bisa menggunakan alo atau mortar atau juga bisa blender untuk memperkecil ukuran partikelnya sehingga densitas berikutnya nanti meningkat. Kemudian dilakukan pengayakan, ini spesifiknya 20 mesh supaya nanti partikelnya itu homogen dan ikatan antar partikelnya ketika direkatkan itu merata si perekatnya. Terus yang ini persiapan si cangkang telurnya, dia harus dibersihkan dulu supaya tidak ada sisa protein organik yang nanti memicu pembusukan dan bau busuk. Kemudian disangrai supaya CaCO3-nya lebih terekspos sempurna. Kemudian dihaluskan dan diayak juga. Ini fungsinya agar homogen a- agar partikelnya itu lebih homogen sama si ininya, si blotongnya gitu. Terus prosedurnya seperti tadi yang sudah saya bilang diformulasikan dengan 80%-nya itu abu blotong yang sudah diayak tadi dan bubuk cangkang telurnya. Kemudian kita bikin lemnya, preparasinya tuh tadi si tepung tapioka 10-15% dari total gram ini si campuran keringnya. Lalu diberikan air dan dimasak. Airnya itu rasionya 1:10. Dimasaknya sekitar 10-15 menit. Kemudian dicampurkan ke si campuran keringnya sehingga nanti membentuk kayak adonan gitu. Kemudian adonannya bakal dicetak berbentuk donat seperti ini. Lalu dikeringkan di bawah sinar matahari. Nah, prinsip kimia yang terjadi di sini itu di biobriketnya ini dia mempunyai lignoselulosa, yaitu suatu jaringan terbentuk dari serat selulosa dan hemiselulosa dan juga lignin. Di gugus lignoselulosa ini dia kan mempunyai gugus OH ya, jadinya dia bakal membentuk ikatan hidrogen yang mana ini bakal menjaga geometri donatnya itu tetap stabil gitu, nggak gampang pecah. Terus di sini struktur jaringan lignoselulosa ini kan tadi terdiri dari hemiselulosa dan lignin juga. Nah, itu tuh mereka membentuk ikatan kovalen sehingga stabilitas termal si biobriketnya ini tinggi. Kemudian bentar. Ini tuh si biobriketnya ketika dibakar dia bakal tetap ngebentuk donat gitu jadi nggak ada abu karena tadi si ligninnya ini bakal tetap terbentuk kayak gini. Kemudian yang kedua adalah ini kenapa dipilih geometrinya itu donat bukan silinder pejal karena eh, si yang pertama itu dia luas permukaannya bakal lebih besar, sehingga laju reaksinya bakal lebih besar juga. Kemudian di tengahnya ini terjadi efek Venturi, yaitu ada udara di situ, sehingga nanti suhu si biobriketnya ini lebih stabil. Terus ini tuh tadi struktur kompleks lignoselulosanya, itu tuh dia ketika dibakar, akan ada pemutusan ikatan C, C, CH, dan CO. Itu proses endoterm, kemudian dia juga melepaskan energi kalor, itu proses eksoterm ketika membentuk ikatan baru, yaitu CO2 dengan H2O.
Nah, di sini terjadi reaksi kimia yaitu C CnHMOP plus O2 menjadi CO2, H2O dan juga kalor. Di sini apa namanya? Prof grafik energi reaksi energinya. Terus yang terakhir ini kenapa dipilih cangkang telur sebagai salah satu komposisinya juga. Jadi CaCO3 kan cangkang telur mengandung CaCO3. Dia kalau kena panas dia bakal terdekomposisi jadi CaO dan CO2 gas. Yang mana CaO ini tuh bertindak sebagai penjebak si sulfur dari blotongnya itu sehingga tidak ada bau yang seperti sulfur ketika si briketnya itu dibakar gitu. Nah, outputnya biobriket bergeometri donat mendapat harapannya sih mendapatkan biobriket berkualitas baik yang dapat digunakan sebagai alternatif bahan bakar industri nantinya. Bahkan mungkin saja kalau misalkan si biobriket ini nanti memenuhi standar SNI yang disebutkan di sini, itu bisa menjadi disubstitusi sebagai pengganti batu bara gitu. Sekian dari saya, Pak. Ada kelebihan kekurangannya ya. Nanti saya tanya. Hmm, oh iya, belum saya sebutkan ternyata kelebihan dan kekurangannya. Tapi buat perbedaannya dari yang sudah ada itu biasanya mereka tuh setelah saya baca mereka pakai kayak sekam padi, terus apa itu bekas gergaji Pak. Nah gitu-gitu. Tapi yang cangkang telur ini belum ada Pak gitu. Jadi saya pilih cangkang telur karena bisa mereduksi si baunya ini juga sih gitu. Oke, ada pertanyaan nggak? Yang lain? Yuk, tanya. Oke, nggak ada? Nggak ada ya. Oke, saya eh, tanya ya. Sekarang apakah sudah ada yang melakukan ini sebelumnya? Bedanya kamu dengan yang sudah ada apa? Kayaknya karena briket itu sudah Tadi banyak orang sudah melakukan. saya sebutkan Pak. Jadi yang lain-lain tuh gimana? Orang lain kan sudah banyak melakukan ini. Cuman Iya, saya agak tertarik itu bentuk donat iya, dan menggunakan cangkang telur. telur. Ya, itu yang beda. Iya Pak. Memang blotong biasanya pakainya bentuknya apa? Kubus. Bukan, jadi dia tuh kayak silinder pejal gitu Pak. Kalau dibikin biobriket biasanya. Oh, berarti kamu pengen punya donat. Kenapa? Berarti bulat yang kemarin jelek ya, kurang bagus atau variasi aja. Sebenarnya mungkin saya belum tahu sih kayak yang ini tuh bakal lebih bagus atau enggak. Tapi mungkin bisa dibilang variasi ya. Biar kan kalau misalkan pejal tuh dia yang donat ini tuh dia punya permukaan yang luas permukaannya lebih luas sehingga nanti tuh bakal lebih cepat gitu Pak pembakarannya pas dihidupinnya. Ya, tapi kan tengahnya kosong itu kan ada sesuatu berarti kan yang kamu pengen berikan Iya, daripada yang bola pejam. Nah, itu tolong ditambahkan dong jelas tadi itu. iya Pak. Terus yang kedua, eh, sebelumnya ada yang menggunakan CaCO3 kan Pak? eh Mohon maaf Pak, kurang kedengaran suaranya. Sebelumnya sudah pernah ada yang menggunakan CaCO3 kan dari telur. Belum ada Pak. Yang saya temukan sih belum ada Pak. Cuman kalau mungkin riset saya yang kurang juga kurang tahu gitu. Itu fungsinya buat apa sebenarnya? Menjaga pH Kalau atau dari saya memurahkan? sendiri tuh si cangkang telur ini kan dia mengandung CaCO3. Nah, dia tuh ngejebak si sulfur dari botongnya ini
biar nggak keluar gitu, biar nanti pembakar pas si briketnya itu dibakar nggak ada bau belerang. Oh, jadi dia akan mengendap, ya, bergabung dengan jadi sel kalsium sulfat ya. Iya, Pak. Ini kamu bikin sendiri? Gambarnya, Pak. Iya. Bukan. AI. Apa ya? Iya, saya Hah? minta bantuan AI buat nge-generate gambarnya, Pak. Iya, gambarnya bagus. Kayak sudah dari apa jurnal gitu. Berarti kan kayak orang sudah melakukan. Oke, jadi ada kalsium sulfat ya. Banyak Iya, nih Pak. yang bisa ditanya nih. Kalsium sulfat garam terlarut tidak larut? Bentar. Hah? Gimana, Pak? Kalsium sulfat garam tidak larut? Garam tidak larut. Ya, garam kan? Iya, Pak, garam. Sama kalsium karbonat kan? Iya, Garam tidak larut juga kan ya? iya. Nah, kalsium sulfat sama kalsium karbonat kita bisa lihat dari mana kalau punya kelarutannya lebih rendah dan lebih tinggi. Berarti kan di situ ada kalsium karbonat yang tidak larut dan juga ada kalsium sulfat yang tidak larut saat dibakar, Iya, ya kan? iya. Nah, mana yang lebih larut dalam air atau mana yang lebih banyak terbentuk? Yang lebih banyak terbentuk si CaSO4-nya nggak sih, Pak? Ya kalau lihat produksinya dia panas, dia akan menghasilkan CaO kan? Iya, Tergantung panasnya, CaO. ya tergantung panasnya, dia panas menghasilkan eksoterm kan. Tapi kalau kelarutan dalam air itu bergantung pada KSP-nya kan. Iya, bergantung pada KSP-nya, Pak. Tadi ingin tanya tuh. Oke, sekarang saya tanya lagi, kalsium karbonat sama kalsium sulfat mana yang bisa larut dalam asam? Yang bisa larut dalam asam. Ya, Em, yang CaCO3. yang CaO4 nggak bisa. Bisa ya. Nanti kan dia punya nilai Ka, Kb ya. Ka masing-masing kan. Nanti dia punya nilai Ksp dengan Ka. Ya, Ini kan nanti dia bisa cari itu nilai tetapkan keseimbangan baru. Enak nih kalau diulik. Sebenarnya banyak yang bisa diulik. Ya, yang iya, Pak. yang penting saya mau tanya terkait ininya, efektivitasnya dia bisa bertahan lama ya pada geometri donat ini. Karena Seharusnya sih, iya, Pak. Karena dia kalau dibakar bakal berbentuk donat ini juga. Karena si ikatan ligninnya tadi, dia bakal tetap. Tapi yang kebakar, yang bakal berubah jadi uap atau yang lain-lain itu si selulosa atau hemiselulosanya. ya ini kan di dalamnya, yang di luarnya itu kan sudah tadi kita omongin Iya, kalsium iya, sulfat dan polikarbonatnya yang di dalamnya ya. iya, Pak. Nanti tolong buat mana yang di dalam, mana yang di luar gitu ya, biar enak lapisannya jadi donat seperti apa. Untuk ketahanannya sendiri, takutnya ini lebih rapuh di dalam, di luarnya bentuk donat tapi dalamnya bukan donat malah rapuh-rapuh gitu. Baik, Pak. Dia selulosa kan. Makanya tadi saya bilang kalau ada air, kan kita lihat kalsium karbonat sama kalsium sulfat mana yang lebih terbentuk kan kalsium sulfat. Kalau ada asam, maksudnya dari Iya. pengaruh luar itu bisa berpengaruh dalam bentuk donatnya sendiri. Cetakannya oke, tapi untuk keberlangsungannya belum ada term dan condition yang harus dilakukan. Ya, Iya, coba Pak. tambahkan satu slide terkait apa kekurangan dan kelebihannya. Yang tadi saya bilang. Baik, Pak. Salah satunya ini.
kemungkinan bentuk donatnya tidak bisa stabil karena ya ada pengaruh asam, pengaruh larutan ya. Hmm, Oke, itu saja dari saya. Tambahkan di slide-nya ya. Makasih. baik, baik Pak. Sekian dari saya, Pak. Sebelumnya terima kasih atas segala masukannya. Ya. Saya izin stop share screen. Selanjutnya Alicia, ada? Hadir, Pak. Oke, silakan Alicia. Ya, izin share screen ya, Pak. Ya, jadi tadi betul-betul semua tidak ya sangat berpengaruh terhadap bentuknya dan kelarutannya. Silakan di Ya, slideshow. Pak. Sebelumnya, selamat siang Bapak Yudhistira dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Alicia Novita Murni dengan NIM 105252023. Nah, hari ini saya akan mempresentasikan rancangan rekayasa saya yang berjudul Pengembangan Toner Ekstrak Centella Asiatica melalui optimasi kapasitas buffer untuk kestabilan pH. Nah, latar belakang yang pada rancangan ini yaitu adalah saat ini penggunaan skincare berbasis bahan alami itu semakin meningkat. Salah satunya adalah ekstrak daun pegagan atau Centella asiatica. Ekstrak ini dikenal mengandung senyawa aktif seperti asiaticoside yang berpotensi membantu menenangkan kulit dan mengurangi inflamasi kulit. Namun, di balik potensinya ini terdapat tantangan dalam formulasinya, khususnya terkait kestabilan pH sediaan. Nah, senyawa aktif seperti asiaticoside itu bersifat sensitif terhadap perubahan pH sehingga fluktuasi pH dapat memicu degradasi dan menurunkan efektivitas produk. Nah, selain itu juga, dalam kondisi penggunaan sehari-hari, toner juga dapat terpapar residu basah dari sabun pembersih wajah setelah kita gunakan. Nah, jika sediaan tidak memiliki kapasitas buffer yang memadai, maka pH dapat berubah saat pengaplikasian, sehingga mengganggu keseimbangan pH alami kulit. Nah, sayangnya banyak produk hanya menyesuaikan pH awal tanpa mengoptimalkan kemampuan sistem untuk mempertahankan pH tersebut. Nah, oleh karena itu diperlukan suatu pendekatan formulasi yang tidak hanya mengatur pH, tetapi juga mampu menjaga kestabilannya baik dalam penyimpanan maupun saat penggunaan. Nah, lalu tujuan pengembangan formulasi toner ini yaitu pertama mengoptimalkan komposisi sistem buffer sitrat dalam formulasi toner ekstrak daun pegagan untuk memperoleh kapasitas buffer yang memadai dalam menjaga kestabilan pH. Nah, yang kedua, menghasilkan sediaan yang mampu mempertahankan pH dalam rentang ideal kulit, yaitu 4,5 hingga 5,5 saat aplikasi, guna mendukung keseimbangan asid mental. Lalu, yang ketiga, menjaga